Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda salihah, supaya Allah selalu berkahi segala aktivitas kita. Mari kita mulai pertemuan kita hari ini dengan ada berdoa. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ananda solihah. Insyaallah hari ini kita akan fokus pada pembelajaran tentang hukum nun sukun atau tanwin. Untuk mereview hukum-hukum nun sukun atau tanwin yang sudah kita pelajari beberapa bulan ini. Oke, yang pertama, Bunda ingin mengingatkan. Jadi, hukum nun sukun atau tanwin itu ada 5. Yang pertama yaitu izhar, yang kedua idgham bi gunnah, ketiga idgham bila gunnah, keempat ada huruf iqlab, dan yang terakhir yaitu ikhfa. Untuk mereview itu semua, kita akan bahas satu persatu ya nak. Mulai dari yang pertama tadi apa? Izhar. Nah, izhar itu secara pengertiannya ialah dibaca jelas ketika bertemu huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kha. Nah, kuncinya adalah dibaca jelas. Nah, kalau apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang 6 ini, maka dia dibaca jelas. Bunda langsung masuk ke contoh ya. Perhatikan contohnya. Perhatikan contoh di bawah ini. Yang pertama tentang izhar. Nah, tadi kita akan pertama-tama kita menemukan dulu ada harokat tanwin atau nun sukun yang bertemu dengan huruf yang ada di kolom berikut, huruf hamzah dan huruf a. Nah, Bunda langsung masuk ke contoh cara membacanya ya nak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amanah. Kita baca secara hurufnya kita langsung baca. Tapi kalau kita mau langsung matikan, man aman. Nah, jadi huruf nun sukun bertemu dengan huruf hamzah. Begitupun dengan selanjutnya. Man a'ta. Kalau dia bertemu dengan huruf ha, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ha, tinggal dibaca min had. Nah, kuncinya adalah dibaca jelas. Masuk ke poin yang kedua dan ketiga yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Anda akan jelaskan dulu poin yang kedua yaitu idgham bi gunnah. Pengertian idgham bi gunnah itu sendiri dimasukkan ke dalam huruf berikutnya disertai gunnah dengan dengung ketika bertemu huruf ya, nun, mim, waw. Nah, secara pengertian panjangnya, jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ini, maka dia disebut dengan idgham bi gunnah. Begitupun juga dengan idgham bila gunnah. Secara pengertian idgham bila gunnah dimasukkan ke dalam huruf berikutnya tanpa gunnah ketika bertemu dengan huruf la dan ro. Nah, untuk mudah mengingatnya, Bunda akan memberikan kata kunci. Yang pertama, untuk yang idgham bi gunnah tadi, untuk mengingatnya dimasukkan ke dalam huruf disertai gunnah atau dengung. Sedangkan idgham bila gunnah dimasukkan ke dalam huruf tanpa dengung. Jadi dia tanpa dengung ya nak kalau idgham bila gunnah tadi. Nah, sekarang Bunda akan langsung masukkan ke dalam contohnya
idgham bil gunnah, dan idgham bila gunnah. Contoh idgham bil gunnah. Jadi kalau kita mula-mula harus menemukan nun sukun atau tanwin dulu bertemu dengan huruf-huruf idgham bil gunnah, yaitu huruf ya, nun, mim, dan waw. Nah, di sini Bunda Mary akan contohkan huruf mim dan waw. Nah, untuk yang pertama itu nun sukun bertemu dengan mim. Jadi langsung dibaca mimmal. Ke huruf waw, nun sukun bertemu dengan huruf waw. Miwaq, mawajadna, begitupun seterusnya. Nah, sekarang masuk poin ketiga, Bunda akan contohkan tentang idgham bila gunnah. Jadi, tadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf la dan ro. Di sini Bunda Mary akan contohkan bertemu dengan huruf la. Gampangnya kalau idgham bila gunnah biasanya dia langsung ada tasydid. Jadi kita bisa langsung masukkan hurufnya. Min ladun, allan, wa alla ta'lu. Selanjutnya masuk poin keempat, yaitu kita akan mengulang kembali tentang iqlab. Iqlab itu sendiri pengertiannya adalah dirubah menjadi mim disertai gunnah ketika bertemu huruf ba. Jadi kalau misalnya kita ketemu tanda nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya langsung dirubah menjadi mim disertai gunnah. Bunda akan langsung contohkan ya, nah. Bisa dilihat contoh iqlab di bawah yang di samping ya. Oke, Bunda akan contohkan. Tadi kuncinya adalah dirubah menjadi mim. Amba'ak min ba'di sami'un basir. Nah, jadi kalau kita ketemu dengan huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, cara membacanya tadi dirubah menjadi mim. Itulah yang disebut dengan iqlab. Kuncinya adalah kalau di Usmani atau Quran biasanya langsung ada huruf mim kecil di atas nun sukunnya. Masuk ke poin terakhir yaitu kelima, yaitu ikhfa. Jadi pengertian ikhfa itu sendiri dibaca samar. Nah, dibaca samar ya nak, antara idgham dan izhar disertai gunnah ketika bertemu selain huruf-huruf izhar, idgham bigunnah, bila gunnah, dan huruf iqlab tadi. Artinya huruf-hurufnya itu ada huruf so, za, tha, ka, ja, sha, qa, sa, da, to, za, fa, ta, do, zo. Nah, jadi yang selain huruf di atas tadi ada 15 huruf ya nak. Ya, Bunda mau mengingatkan kembali gunnah itu sama dengan dengung ya. Jadi apa kata kunci ikhfa itu sendiri ialah dibaca samar antara idgham dan izhar disertai gunnah. Bunda akan langsung masuk ke contoh. Contoh ikhfa, jadi mula-mula kita harus menemukan dulu huruf nun sukun atau huruf nun sukun atau mati ya, nun mati, tidak ada harokat, bertemu atau tanwin. Tanwin itu apa aja nak? Fathatain, kasrotain, dhammatain. Biasanya kalau dia terutama yang dibaca idgham biasanya tanwinnya enggak sejajar. Nah, Bunda akan langsung contohkan di huruf so, za, dan tha ya. Yansurukum, itu cara membacanya ya nak. Mil zahab, faman fakulat. Anda solih-solihah, jangan lupa supaya kita tahu
apa yang sudah kita pelajarin tadi, silakan buat contoh dari masing-masing hukum nun sukun atau tanwin. Jadi ada 5 contoh ya. Contoh yang pertama izhar, yang kedua idgham biguna, ketiga idgham bila guna, keempat iklab, dan yang terakhir contoh ikhfa. Masing-masing satu ya nak ya. Ananda silakan cari di Al-Quran. Supaya Allah selalu berkahi segala aktivitas kita, mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat menghafal dan semangat belajar ya nak. Untuk akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.